warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang hebat dan luar biasa. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua melakukan sebuah perjalanan. Tetapi bukan dengan kapal, bukan juga dengan pesawat, tapi dengan cerita rakyat. Nah, saya ingin bertanya dulu nih kepada kalian semua. Pernahkah kalian berada di suatu tempat yang membuat kalian itu bertanya-tanya, apa sih cerita di balik tempat ini? Nah, banyak tempat di Indonesia ini menyimpan cerita rakyat yang menarik adik-adik. Dan kita bisa belajar banyak dari cerita-cerita itu. Sekarang, waktunya kita mendengarkan sebuah dongeng dari Sumatera Selatan tentang sebuah pulau yang terkenal dan sering dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Pulau ini juga bukan pulau biasa adik-adik. Banyak orang percaya bahwa pulau itu muncul karena sebuah cinta, janji, serta pengorbanan. Jadi ini bukan sekadar dongeng biasa, tapi juga bagian dari cerita budaya yang terkenal. Saat kalian menyimak nanti, bayangkan kita sedang berdiri di tepi sungai Musi. Angin berhembus lembut, air sungai mengalir dengan tenang, dan jauh di sana tampak pulau kecil yang tidak pernah tenggelam meski air pasang. Mari kita simak ceritanya dengan hati, pikiran, dan perasaan kita. Selamat menikmati dongeng Legenda Pulau Kemarau. Pada zaman dahulu kala, di wilayah Sungai Musi, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sudah berusia lanjut. Sang raja mempunyai seorang putri nan cantik jelita. Putri tersebut bernama Siti Fatimah. Tapi sayangnya, para pangeran dan pemuda di kerajaan Sriwijaya tidak ada yang berani meminangnya. Karena sang raja menginginkan seorang putrinya menikah dengan putra raja yang kaya raya. Suatu hari, sebuah kapal dagang dari Cina datang ke pelabuhan yang terletak di Sungai Musi, dekat dengan istana Kerajaan Sriwijaya. Kapal dagang tersebut ternyata milik dari seorang pedagang Cina yang bernama Tan Bun An. Selain berdagang, Tan Bun An juga merupakan anak dari Raja Cina. Perkenalkan, nama hamba Tan Bun An. Hamba merupakan putra dari seorang raja di Cina. Maksud kedatangan hamba ke sini adalah untuk memohon agar Yang Mulia Paduka Raja Sriwijaya berkenan memberikan izin kepada hamba untuk berdagang di Sriwijaya. Kata Tan Bun An memperkenalkan dirinya. Negeri ini selalu terbuka untuk siapa saja yang ingin berdagang. Kamu boleh berdagang di sini dengan syarat kamu harus membayar pajak sebesar 20% dari keuntunganmu berdagang setiap bulannya. Jawab Raja Sriwijaya. Setelah mendapatkan izin, Raja Sriwijaya, Tan Bun An pun segera menjalankan perdagangannya di pelabuhan.
Perdagangan Tan Bun An sangat pesat sehingga mendatangkan keuntungan yang besar. Sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Raja Sriwijaya, maka setiap bulannya Tan Bun An menyerahkan pajak sebesar 20% dari keuntungannya. Setelah berbulan-bulan menghadap Raja Sriwijaya, Tan Bun An pun kali ini datang untuk menyerahkan pajak. Namun, kali ini kedatangan Tan Bun An tidak hanya menyerahkan pajak, tetapi juga memiliki maksud lain. Tujuan apakah itu Tan Bun An? Tanya sang raja. Hamba bermaksud melamar sang putri Siti Fatimah. Jawab Tan Bun An. Raja Sriwijaya terkejut mendengar ucapan dari Tan Bun An. Beliau berpikir sejenak. Meskipun datang ke Sriwijaya sebagai pedagang, namun Tan Bun An juga anak dari Raja Cina. Aku bisa menerima pinanganmu untuk putriku, tapi dengan satu syarat, pinta sang raja. Tan Bun An pun bertanya, apakah syaratnya yang mulia? Kamu harus menyediakan 9 guci berisi emas sebagai mas kawinnya. Sang raja berkata. Tanpa berpikir lama, Tan Bun An segera memenuhi syarat yang diajukan oleh Raja Sriwijaya. Setelah mengirim surat ke ayahnya di Cina, sebuah kapal yang mengangkut 9 guci emas berangkat menuju Sriwijaya. 9 guci emas tersebut, bagian atasnya ditutupi dengan daun sawi agar keberadaan emas-emas itu tidak diketahui oleh bajak laut. Bahkan guci tersebut disembunyikan di sebuah ruang kapal yang tersembunyi. Sesampainya di Sungai Musi, dekat lokasi pulau yang sekarang, Tan Bun An ingin memeriksa isi guci hadiah dari orang tuanya. Ia sangat terkejut saat melihat guci-guci tersebut berisi sayur-sayuran sawi asin. Ia merasa malu, marah, dan kecewa. Tan Bun An tanpa berpikir panjang dan tidak memeriksa terlebih dahulu, segera melemparkan guci-guci ke dalam Sungai Musi. Ketika mengangkat guci terakhir, Tan Bun An tersandung dan guci tersebut terjatuh hingga pecah. Tan Bun An pun sepertinya tidak percaya dengan yang dilihatnya. Di bawah sayuran yang busuk tersebut ternyata tersimpan sebuah emas. Tan Bun An menyesal. Ia segera naik ke geladak kapal dan berbicara kepada prajuritnya dan pengawalnya untuk melompat ke sungai mencari guci-guci yang dibuangnya
ke sungai dan dibantu oleh pengawalnya. Namun Tan Bun An dan pengawalnya tidak muncul kembali. Melihat kekasihnya tidak kembali, Siti Fatimah pun ikut menyeburkan diri ke Sungai Musi untuk menolong kekasihnya. Sebelum terjun, ia berpesan bahwa jika ada gundukan tanah di tepi sungai ini, berarti ini kuburanku. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul gundukan tanah di tengah Sungai Musi. Gundukan tanah tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah pulau. Masyarakat di sekitar menyebut dengan sebutan Pulau Kemarau. Kemarau yang berarti kemarau atau kering. Karena pulau ini tidak pernah tenggelam oleh air sungai, bahkan saat air pasang tinggi. Dari legenda ini, kita bisa belajar bahwa jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Kendalikan emosi kalian sebelum bertindak. Dan kecerobohan ini dapat membawa penyesalan yang besar. Dan juga legenda ini terus hidup sebagai pengingat bahwa cinta dan pengorbanan mampu meninggalkan jejak yang tidak hilang oleh waktu. Demikianlah legenda Pulau Kemarau. Kisah yang bukan hanya tentang cinta saja, tetapi juga tentang penyesalan, ketulusan, dan pentingnya memahami sesuatu sebelum mengambil keputusan. Semoga dengan kalian mendengarkan kisah ini, kita tidak hanya mengetahui legenda ini tentang sebuah pulau saja, tetapi juga belajar bahwa perbedaan bukanlah suatu halangan untuk saling mencintai dan menghormati. Keputusan yang terburu-buru dapat berujung pada penyesalan, dan bahwa setiap budaya menyimpan kisah yang patut kita jaga dan kita pelajari. Terima kasih telah menyimak sepenuh hati. Mari kita lanjutkan dengan beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman kalian semua. Soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Soal pertama. Apa nama kerajaan yang berada di wilayah Sungai Musi dalam cerita tersebut? A. Kerajaan Mataram. B. Kerajaan Sriwijaya. C. Kerajaan Kutai. Dan D. Kerajaan Pajajaran. Soal yang kedua. Mengapa para pangeran dan pemuda tidak berani meminang Siti Fatimah? A. Karena Siti Fatimah masih terlalu muda.
B. Karena mereka takut dengan sifat putrinya. C. Karena sang raja ingin putrinya menikah dengan putra raja yang kaya raya. Dan yang D, karena Siti Fatimah menolak semua lamaran. Soal ketiga. Apa tujuan awal Tan Bun An datang ke kerajaan Sriwijaya? A. Melamar Siti Fatimah. B. Berdagang di Sriwijaya. C. Mencari emas. Dan D. Menguasai kerajaan Sriwijaya. Soal keempat. Berapa persen pajak yang harus dibayarkan Tan Bun An setiap bulan kepada Raja Sriwijaya? A. 10%, B. 15%, C. 20%, dan D. 25%. Soal kelima. Apa syarat yang diberikan oleh Raja Sriwijaya kepada Tan Bun An untuk meminang Siti Fatimah? A. Memberikan 5 peti harta karun. B. Menaklukkan masuknya kerajaan lain. C. Menyediakan 9 guci berisi emas. Dan D. Membawa 100 prajurit. Soal keenam. Bagaimana reaksi Tan Bun An saat melihat guci-gucinya? A. Senang karena banyak emas. B. Malu, marah, dan kecewa. C. Terkejut tapi tetap tenang. Dan D. Bingung dan langsung bertanya pada prajuritnya. Soal ketujuh. Apa tindakan ceroboh yang dilakukan oleh
Tan Bun An. A. Membuka semua guci di hadapan raja. B. Ia membuang 9 guci itu ke sungai. C. Melarikan diri dari Sriwijaya. Dan D. Ia memberikan guci itu kepada prajurit. Soal ke-8. Apa yang dilakukan Siti Fatimah setelah melihat Tan Bun An tidak kembali? A. Ia memerintahkan prajurit untuk mencari. B. Ia kembali ke istana. C. Ia ikut terjun ke Sungai Musi. Dan D. Ia pergi ke pelabuhan lain. Soal ke-9. Kenapa Pulau Kemarau disebut pulau kering? A. Tidak pernah hujan sepanjang tahun. B. Tidak pernah tenggelam meskipun air sungai sedang pasang. C. Tanahnya tandus dan tidak memiliki tanaman. D. Hanya sedikit orang yang tinggal di sana. Soal ke-10. Apa pesan moral yang dapat dipetik dari legenda Pulau Kemarau? A. Kita harus selalu mencari harta sebanyak mungkin. B. Kita boleh bertindak sesuka hati ketika marah. C. Jangan terburu-buru dan kendalikan emosi sebelum mengambil keputusan. Dan D. Harta lebih penting daripada keselamatan. Terima kasih sudah mengikuti cerita kita sampai akhir ya. Perjalanan kita bersama cerita rakyat Pulau Kemarau hari ini diakhiri dengan latihan soal yang membantu kalian memahami makna di balik setiap kejadian. Semoga kalian semakin mahir dalam memahami pesan moral, alur, dan tokoh dalam berbagai cerita. Ingatlah, setiap dongeng itu selalu membawa pesan bagi diri kita sendiri. Jadi, teruslah belajar dari kisah-kisah selanjutnya. Kita akan bertemu pada agenda selanjutnya yang tidak kalah seru dari hari ini. Sampai berjumpa lagi pada legenda selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.